Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Izati dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai prasangka. Alhamdulillahirabbil alamin, atas rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul pada majelis Islam ini. Insya Allah dibarokahi. Salawat serta salam tak lupa kita sertakan kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan kabar gembira, peringatan, serta menyerukan agama Islam sebagai salah satu agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjadikan kita manusia berbeda dengan makhluk yang lainnya karena memiliki akal dan pikiran. Dari sinilah kita dapat mengetahui dan menilai apa yang terjadi di sekitar kita, lalu kemudian mengira sesuatu terjadi, padahal hal tersebut belum tentu suatu kenyataan. Hal ini disebut prasangka. Apakah kalian tahu prasangka dibagi menjadi dua? Betul sekali. Prasangka dibagi menjadi dua, yaitu baik dan buruk. Beruntunglah kita semua karena Islam pun mengajarkan tentang mengelola prasangka yang disesuaikan dengan berbagai keadaan tertentu. Dalam hal ini, terdapat prasangka yang harus diutamakan dalam setiap kejadian. Nah, yang pertama yaitu prasangka baik. Dalam cerita zaman dahulu, terdapat sahabat Rasulullah yang sudah diketahui bahwa akan dimasukkan ke surga. Kemudian sahabat Rasulullah ini yang lainnya penasaran, kepo gitu. Apa sih yang menyebabkan si fulan masuk surga ini gitu. Karena pada masa tersebut semua umat Islam berlomba-lomba untuk beribadah dan melakukan kebaikan untuk mencapai surganya Allah. Kemudian menginaplah sahabat Rasulullah tersebut selama 3 hari. Ternyata si fulan menjalankan ibadah seperti yang dilakukan, sholat tahajud, sholat duha, mengaji, bersedekah, dan lain sebagainya. Namun tahukah kalian, yang membuat si fulan berbeda adalah selalu berprasangka baik kepada semua orang. Dia selalu memaafkan dan menghilangkan rasa dengki yang muncul sendirinya pada diri. Pada dasarnya, perasaan tersebut merupakan sifat dasar dari manusia, tergantung bagaimana cara manusia tersebut dalam mengatasinya. Ternyata berprasangka baik dan menjamin manusia masuk surga, meskipun terlihat sepele, pasti banyak sekali di antara kalian yang sangat sulit menghadapinya. Berprasangka baik selalu ditanamkan pada diri kita sebagai salah satu penyemangat dalam memperjuangkan kehidupan. Selain itu, berprasangka baik kepada orang lain juga dapat menghasilkan berbagai kebaikan yang muncul. Pun kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau menyampaikan kepada Allah bergantung pada prasangka hambanya. Ketika selalu berprasangka baik, maka kita akan selalu diberikan kebaikan. Kedua adalah prasangka buruk. Sebagian besar orang tentu memiliki prasangka buruk dalam beberapa kondisi. Sayangnya prasangka buruk ini menyebabkan perbuatan tercela yang lainnya. Diawali dari prasangka buruk, kemudian mencela, lalu mencari kesalahannya, dan pada akhirnya menghakimi orang tersebut.
sehingga dapat memberikan kerugian besar bagi orang yang diberikan prasangka buruk tersebut. Dari kedua prasangka tersebut, alangkah baiknya untuk mengetahui kadar emosional diri agar tidak terlalu hanyut dalam prasangka yang buruk ini gitu. Setiap hal yang berlebihan akan mengakibatkan keburukan. Hal ini berlaku untuk semua hal gitu ya. Jadi pada akhirnya ini kebijaksanaan diri kita lah yang nantinya harus menentukan respon yang akan kita keluarkan gitu. Jadi balik lagi kepada kitanya, bagaimana prasangka buruk kita terhadap orang tersebut, baik atau buruknya, maka akan dikembalikan pula kepada diri kitanya sendiri gitu. Jadi berprasangka baiklah kepada orang, maka orang pun akan sebaliknya kepada kita gitu. Oleh karena itulah, saudara sekalian, muhasabah diri sangatlah penting gitu ya. Jadi tengok diri kita sebelum melihat kesalahan orang lain. Yakinlah bahwa diri sendiri belum tentu baik, sehingga tidak perlu mengoreksi atau memikirkan prasangka buruk terhadap orang lain gitu. Kurang lebihnya seperti itulah gambaran tentang prasangka baik dan prasangka buruk. Secara dominan harus dimiliki oleh umat muslim prasangka baik ini gitu. Jika terdapat kesalahan kata maupun penyampaian yang tidak jelas, saya ucapkan maaf dan terima kasih sudah diberikan kesempatan menjelaskan materi mengenai prasangka ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.